Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Utami Pratesti Stiarini dan rekan saya Marta Intan Nagari Pratiwi. Kami mahasiswi dari D4 Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Yakormas Banyumas. Di sini kami akan membahas tentang isolasi dan identifikasi bakteri penyebab infeksi pada saluran gastroenteritis. Gastrointestinal berasal dari kata gaster yang berarti lambung dan intestinal yang berarti usus. Gastrointestinal adalah hal yang berkaitan dengan sistem pencernaan terutama lambung dan usus. Gastrointestinal merupakan suatu saluran pencernaan yang panjangnya sekitar 9 meter mulai dari mulut sampai anus, meliputi orofaring, esofagus, stomach atau lambung, usus halus dan usus besar. Apakah teman-teman tahu apa itu infeksi gastrointestinal? Infeksi gastrointestinal adalah infeksi virus, bakteri, atau parasit yang menyebabkan radang saluran pencernaan yang melibatkan perut atau lambung dan usus halus, yang biasanya disebut dengan gastroenteritis. Penyebaran dan gejala. Masuknya infeksi ke tubuh inang paling besar melalui intake oral, baik melalui makanan dan minuman, maupun kontak langsung dengan lingkungan tercemar. Gejalanya adalah mual, muntah, diare, dan rasa tidak nyaman pada perut. Diare adalah buang air besar berbentuk cair yang berasal dari gangguan usus halus. Disentri adalah radang pada sistem gastrointestinal yang sering dihubungkan dengan adanya darah ataupun pes atau nanah pada feses dan disertai gejala seperti nyeri, demam, kram perut, dan biasanya disebabkan oleh penyakit yang terjadi di usus besar. Kemudian, enterokolitis adalah inflamasi atau radang yang melibatkan mukosa baik pada usus besar maupun usus halus. Macam-macam bakteri penyebab infeksi gastrointestinal. Yang pertama, Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, Staphylococcus aureus, dan yang terakhir Campylobacter. Yang pertama adalah Escherichia coli. Escherichia coli adalah kuman oportunis yang banyak ditemukan di dalam usus besar manusia sebagai flora normal, berbentuk batang pendek, sifat gram negatif, dan berukuran 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Di sini ada penampakan Escherichia coli di bawah mikroskop setelah dilakukan pewarnaan, dan di bawahnya ada penampakan Escherichia coli pada media selektif setelah penanaman. Yang kedua adalah Salmonella sp. Salmonella sp adalah suatu genus bakteri gram negatif berbentuk batang yang menyebabkan tifoid, paratifoid, dan foodborne diseases. Tidak berspora, berukuran 3,5 mikrometer kali 0,5 sampai 0,8 mikrometer, besar koloni rata-rata 2 sampai 4 mm dan berflagel peritrik. Di sini ada penampakan Salmonella sp di bawah mikroskop setelah dilakukan pewarnaan. Kemudian di bawahnya ada penampakan Salmonella sp pada media selektif setelah penanaman. Yang ketiga adalah Shigella sp. Shigella sp adalah kuman patogen khusus yang telah lama dikenal sebagai penyebab penyakit disentri basiler. Bakteri ini berbentuk batang, ukurannya 0,5 sampai 0,7 mikrometer kali 2 sampai 3 mikrometer. Gram negatif dan tidak berflagel. Di sini ada penampakan Shigella sp di bawah mikroskop setelah dilakukan pewarnaan. Kemudian di bawahnya ada penampakan Shigella sp pada media selektif setelah penanaman. Yang keempat adalah Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus sering ditemukan sebagai flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Memiliki tanda yang khas jika terinfeksi yaitu peradangan, nekrosis, dan pembentukan abses.
Susunannya bergelombol dan tidak teratur, tidak bergerak, tidak berspora, gram positif, dan berdiameter 0,8 sampai 1,0 mikrometer. Di sini ada penampakan Staphylococcus aureus di bawah mikroskop setelah dilakukan pewarnaan, dan di bawahnya ada penampakan Staphylococcus aureus pada media selektif setelah dilakukan penanaman. Dan yang terakhir adalah Campylobacter. Campylobacter adalah salah satu penyebab bakteri gastroenteritis paling umum di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan diare, kadang berdarah, kram perut, muntah, dan demam. Merupakan bakteri gram negatif. Di sini ada penampakan Campylobacter di bawah mikroskop setelah dilakukan pewarnaan. Kemudian, di bawahnya ada penampakan Campylobacter pada media selektif setelah dilakukan penanaman. Identifikasi bakteri penyebab gastroenteritis. Alat dan bahan yang digunakan adalah tisu, alkohol, spiritus, jarum ose, bunsen, korek api, cawan Petri, dan tabung reaksi. Sedangkan media yang digunakan adalah media endo-agar plate, media McConkey agar plate, media Nutrien agar plate, media Salmonella Shigella agar, dan yang terakhir bakteri penyebab gastroenteritis. Yang perlu diingat adalah bakteri gram positif menggunakan media Nutrien agar plate, jika bakteri gram negatif menggunakan media endo agar plate atau media McConkey agar plate. Langkah kerjanya yang pertama, lakukan teknik aseptik dengan membersihkan area kerja dengan cara dilakukan penyemprotan alkohol menyeluruh pada permukaan meja. Kemudian, lakukan pengelapan searah dengan tisu. Yang kedua, siapkan bakteri penyebab gastroenteritis di dalam media Na miring dalam tabung reaksi. Yang ketiga, siapkan media endo agar plate, McConkey plate, dan Salmonella Shigella agar plate yang telah disteril. Yang keempat, buat kuadran penggoresan inokulum pada cawan Petri yang berisi kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3. Gela dengan menggunakan ose yang telah dibakar dan didinginkan. Jangan lupa homogenkan bakteri. Yang terakhir, celupkan ose pada bakteri yang berada pada tabung reaksi. Di sini ada contoh pola goresan kuadran 1. Yang pertama, lakukan goresan pada kuadran 1 dengan cara zigzag yang rapat. Dilakukan secara hati-hati, jangan sampai agar menjadi rusak. Kemudian, tutup cawan Petri dan bakar ose. Yang kedua adalah pola goresan kuadran 2. Caranya adalah lakukan goresan pada kuadran 2 tanpa mengambil bakteri dari sampel. Yang diambil adalah bakteri yang diambil dari bakteri kuadran 1. Kemudian lakukan goresan dengan awal diambil dari kuadran 1 dengan cara zigzag yang lebih lebar dari kuadran 1. Kemudian tutup cawan Petri dan bakar ose. Yang ketiga adalah pola goresan kuadran 3. Caranya adalah lakukan goresan pada kuadran 3 dengan menarik goresan dari kuadran 2. Lakukan goresan dengan awal diambil dari kuadran 2 dengan cara zigzag yang lebih lebar dari kuadran 2. Kemudian tutup cawan Petri dan bakar ose. Selanjutnya, cawan Petri kemudian dimasukkan ke dalam inkubator dengan suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Penggoresan bertahap dimaksudkan agar terjadi pengenceran sehingga di kuadran ketiga bakteri yang akan tumbuh akan semakin terpisah, maka koloni akan lebih jelas terlihat. Sekian dan terima kasih.